Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang sama Nana juga yang dikeram di gudang oleh si Tony, dan si Tony juga dia keluar dari gudang itu. Lalu si Tony juga dia mengeluarkan bahan peledak untuk meledakkan gudang itu yang ada Nana sama Dewa. Lalu di sisi lain, si Kevin juga di sini yang lagi mengejar mobilnya Pak Fajar. Tiba-tiba di sini juga dia malah tabrakan sama mobil anak buahnya dia. Di sini juga si Kevin juga turun dan memarahin anak buahnya dia yang suruh mengejar Pak Fajar. Terlihat di sini anak buahnya si Kevin juga dimarahin, dan di sisi lain Pak Fajar juga dia langsung dia pergi dari tempat itu. Pas sudah jauh dari si Kevin dia juga berhenti. Pas dia mau berangkat lagi tiba-tiba mobilnya mati dan dia juga turun untuk mencari sinyal karena di sana tidak ada sinyal. Lalu Mbak Lia juga sama Pak Fajar juga turun dari mobil dan dia juga jalan dari tempat itu, dari dekat mobilnya sambil mencari sinyal. Tiba-tiba sudah jauh masih belum ada sinyal. Di sini dia juga istirahat dulu, dia mengasih susu untuk Junior. Nggak lama kemudian Mbak Lia sama Pak Fajar juga dia pergi lagi ke tempat ke mobilnya itu. Tiba-tiba di sini datanglah anak buahnya suruhan si Kevin. Lalu Mbak Lia juga disuruh lari sama Pak Fajar, dan di sini juga Pak Fajar juga dia melawan anak buahnya si Kevin, dan anak buahnya si Kevin juga bisa dikalahkan, dia 6 puyak semua. Lalu Mbak Lia sama Pak Fajar juga lari dari tempat itu, dan anak buahnya si Kevin juga mengejar Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia bersembunyi di kayu besar, dan Mbak Lia juga bersembunyi di kayu besar yang lain. Lalu di sini Pak Fajar juga dia mengalihkan pengejaran anak buahnya si Kevin. Lalu singkat cerita di sini Pak Fajar juga selamat dari kejaran anak buahnya si Kevin. Pas dia mau menghampiri Mbak Lia, Pak Fajar sangat kaget karena di belakang Mbak Lia ada ular yang mau mematok Mbak Lia. Mbak Lia juga pas dia nengok dia juga menjerit. Dia ular itu juga dia mau mematok Mbak Lia, tapi dengan sigap Pak Fajar juga menghalanginya. Singkat cerita di sini yang kena patokan ular itu adalah tangannya Pak Fajar untuk menghalangi Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga dia mengeluarkan racun-racun ular itu oleh diri sendiri. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia sudah pucat, dan terlihat di sisi lain di sini Dewa yang masih terkapar sepingsan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan ledakan peledak, dan dia juga langsung dia pengen keluar dari gudang itu. Tiba-tiba Nana timpa reruntuhan gedung itu. Lalu Pak Dewa juga dia berusaha untuk mengeluarkan Nana, tapi dia tidak bisa. Lalu di sisi lain Lucky sama Dewi juga dia melihat ada si Tony sama anak buahnya. Lalu Lucky juga sama Dewi juga turun dari mobil dan menghampiri si Tony. Di sini terjadilah perkelahian antara anak buahnya si Tony sama Lucky dan Dewi. Lucky sama Dewi juga dia bisa mengalahkan si Tony. Lalu si Tony juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Dewa masih dia berusaha untuk mengangkat reruntuhan yang menimpa kepada Nana. Nana juga dia ngomong kepada Dewa. Dia juga sudah ngelantur ngomongnya, saya sudah tidak kuat mas, kata Nana. Tiba-tiba Nana juga terkapar pingsan. Lalu di sisi lain Lucky sama Dewi juga dia pergi ke tengah hutan, dan dia juga melihat gedung yang dikatakan oleh si Tony. Dia juga lari ke tempat itu, ternyata itu di sana ada Dewa sama Nana. Singkat cerita Dewa sama Nana juga diselamatkan oleh Lucky sama Dewi untuk dibawa ke rumah sakit karena Nana masih terkapar pingsan. Enggak lama kemudian Nana juga dia sadar, pas sudah sadar dia juga pingsan lagi. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha. Di sini Lula sampailah ke rumahnya, dia sudah pulang dari kampus. Lula di sini sangat kaget pas sampai ke rumah. Tiba-tiba di sini ada si Alia si Datel, dan dia juga memakai bajunya dia. Di sini si Alia si Datel juga dia tidak ngomong, dia cuma melotot dan kaget, dan
Lula juga sudah memarahin si alias Yatil. Dia juga langsung mengambil HP untuk menelepon polisi. Tiba-tiba Pasha lari dari belakang dan menyetop Lula yang akan menelepon polisi. Lalu di sini juga terjadilah cekcok antara Lula sama Pasha. Lalu Pasha juga dia membawa Lula ke kamarnya dan di sini Lula digendong oleh Pasha sampai ke kamarnya. Di sini Lula juga langsung memarahin Pasha. Pasha di sini dia masih tidak mau kalah. Dia juga rasanya benar dia sudah membantu si alias Yatil. Terlihat Pasha juga dia kekeh dia supaya si alias Yatil tinggal di rumahnya. Tapi Lula dia juga kekeh dia tidak setuju untuk si alias Yatil tinggal di rumahnya. Suruh Pasha mengusir si alias Yatil dari rumahnya. Tapi Pasha juga langsung dia pergi dari kamarnya meninggalkan Lula. Lalu si Pasha juga dia menemui si alias Yatil. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si alias Yatil bahwa dia jangan pergi dari rumah, biar kamu tinggal aja di sini sementara waktu, kata Pasha. Dia tidak sadar bahwa Lula dia melihatin dari kamar. Lula juga sangat marah dan dia juga berteriak dari kamar kepada Pasha sambil dia juga menggeledak di atas ranjangnya. Lalu terlihat Lula juga dia sangat pening sambil berteriak-teriak kepada Pasha. Terlihat Pasha yang ada di ruang tamu dia mendengar teriakan Lula kepada dirinya. Lalu di sini Pasha juga langsung pergi lagi masuk lagi ke kamar Lula. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar juga lagi digendeng oleh Mbak Lia sambil membawa Junior karena Pak Fajar dia kepatuk ular. Dia karena kepatuk ular menyelamatkan Mbak Lia. Di sini terlihat Mbak Lia sama Fajar juga dia melihat ada gua di sana. Dia juga masuk ke dalam gua dan di sini Pak Fajar juga dibaringkan di dalam gua di sini dan Mbak Lia juga langsung mengobati tangannya yang kena patuk ular itu. Lalu Mbak Lia juga melihat kalung di lehernya yaitu cincin dia juga langsung mengambilnya cincin itu dan dia juga langsung memakainya di jari manisnya. Saya akan benar-benar sekarang akan kembali lagi sama Mas Fajar. Saya akan menerima Mas Fajar, kata Mbak Lia. Lalu di sisi lain singkat cerita Nana juga sampailah ke rumah sakit dan Nana juga langsung ditangani oleh dokter dan Nana juga dimasukkan ke ruang rawat dan dokter juga ngomong kepada Dewa, maaf ya Pak, saya akan menangani istri Bapak tunggu aja di luar, kata dokter kepada Dewa. Lalu Dewa juga sudah diomongin sama dokter, dia juga tunggu di luar dan Lucky sama Dewi juga menemani Dewa. Lalu dokter juga dia masuk ke ruang rawatnya Nana. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha, si Nurul Tunjung si alias Yatil dia sangat khawatir kepada Junior. Dia juga langsung mengambil HP dan dia juga menelepon Dewa. Terlihat si alias Yatil juga menelepon Dewa dan Dewa yang ada di rumah sakit dia juga menerima telepon dari si alias Yatil. Dewa juga sangat marah kepada si alias Yatil karena dia nanyain masalah Junior. Dia juga mengatakan semuanya kepada si alias Yatil. Lalu terlihat si alias Yatil juga dia sangat kaget karena Junior belum ketemu. Dia dibawa oleh Pak Fajar sama Balia dan Pak Fajar sama Balia juga belum ada kabar beritanya, kata Dewa kepada si alias Yatil. Lalu si alias Yatil juga dia tidak sadar bahwa di luar kamar dia ada yang mendengarkan yaitu Pasha. Pas dia keluar tiba-tiba Pasha juga dia menghadang si alias Yatil. Rencana apa yang disebutkan sama kamu tadi di kamar Alia, kata Pasha kepada si alias Yatil. Singkat cerita si alias Yatil juga mengatakan kepada Pasha bahwa tentang Junior. Lalu si alias Yatil juga dia mengambil HP lagi dan dia juga menelepon si Tony mau menanyakan keberadaan Junior di mana. Tapi si Tony dia sudah tahu dari si Gavin dan dia juga akan membela si Gavin. Dia juga diiming-iming uang oleh si alias Yatil. Dia juga mengatakan kepada si alias Yatil. Lalu si alias Yatil juga dia mengecek GPS-nya si Gavin. Ternyata di sini juga ketemu dan singkat cerita si alias Yatil dan Pasha dan Lula juga dia akan pergi
menuju di mana ada mobilnya si Kehead Kevin. Terlihat si Kehead Kevin juga yang lagi memperbaiki mobilnya di bengkel karena tabrakan sama anak buahnya. Pas dia lagi menjanteng sama si tangkurak si Friska, tiba-tiba datanglah anak buahnya, dan anak buahnya juga dia ngomong kepada si Kehead Kevin, "Maaf Pak, saya gagal mendapatkan junior karena saya kehilangan jejak," kata anak buahnya si Kehead Kevin. Lalu si Kehead Kevin juga dia sangat marah ke anak buahnya, dan dia juga langsung mengambil HP dan dia juga langsung menelpon si tangkurak si Kehead Tony. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.